Ya guys, ketemu lagi dengan PH Channel ya guys. Aku kali ini mau cerita tentang sesuatu yang sedih. Cerita ini aku sampaikan di sini dalam perjalanan dari Waduk Pitekso menuju ke Batuwarno, melewati hutan dan gunung guys. Assalamualaikum ya. Ini kisah nyata dari perjalanan saya melewati jalur ini. Perjalanan yang saya lakukan saat petang, jadi gelap, menjadi sesuatu perjalanan yang mistis. Ya, baru kali ini saya mendapatkan suatu pengalaman yang mistis yang biasanya cuma saya dengar dari cerita orang. Sebenarnya berat mau ceritain, tapi ya itulah yang terjadi. Mungkin karena sehari sebelumnya itu ada salah satu teman saya yang meninggal. Ya, teman sekampung. Biasanya sih dia nongkrong di kafe sewaktu saya lewat, dan sudah seminggu lebih itu saya nggak lihat dia. Tahu-tahu ada kabar di grup WA dia itu udah meninggal. Ya tentu saja kaget. Nggak tahu sakitnya tiba-tiba dia seperti itu. Mungkin sudah takdirnya. Dan saat ini ketika saya pulang dari Waduk Pitekso dan hari mulai gelap, memang niatnya sih saya mau lewat jalur ini, jalur pintas menuju ke Batuwarno. Karena saat pulang saya nggak mau lagi untuk lewat jalur yang semula ya guys, memutar lagi, harus lewat jalur baru. Di sini saya agak merinding sebenarnya, tapi karena ini saya harus pulang ya, jalurnya hanya ini saja, jadi terpaksa ya nekat ini. Padahal jalannya ini harus pelan-pelan ini, karena jalannya sempit dan hari mulai gelap dan saya sendiri lewat sini, jadi agak sedikit gimana gitu, merinding. Jadi gini guys, saya merinding itu karena saya mau cerita ya. Di sini saya mendapatkan pengalaman yang saya itu sebenarnya nggak percaya masalah seperti ini, dan ternyata aku mengalaminya sendiri. Di depan ada kendaraan itu, lumayan dekat teman. Oke lanjut ya. Sebenarnya saya nggak mau cerita tentang hal seperti ini ya, yang sebenarnya saya nggak percaya, tapi ternyata saya merasakan sendiri, meskipun cuma sekilas ya. Waktu itu ya di sini masih di lerengnya, nanti belum sampai ke puncak. Saya mencoba untuk mengambil view saat ini, tapi nggak bisa karena pohonnya tinggi. Di sini sebenarnya bisa melihat view-nya Waduk Pitekso dari atas, ternyata tertutup oleh pohon-pohon. Dan kita lanjut aja. Begini, sewaktu lewat jalur ini ya seperti inilah, sepi. Kondisinya jalannya lumayan ada yang berlubang sana sini. Di depan itu ternyata adalah pickup pengangkut sapi guys. Saya jadi mikir, ini jangan-jangan ini maling sapi. What? Tapi enggak lah, itu pikiran buruk saya. Bener guys, itu di depan adalah pickup yang sedang mengangkut sapi. Nah itu mau dijual atau mau kemana saya nggak tahu, nggak kelihatan ya. Saya mau lewati mobil ini dulu. Dia jalannya pelan banget karena memang harus hati-hati juga Dan setelah lewat dari pickup ini dan daerah berlawanan, masih ada yang lewat ternyata. Di sini aku mulai merinding ternyata. Aku merasakan sesuatu. Di sinilah aku merasa ada seseorang yang memanggil atau menyapa saya.
dan aku pikir itu seperti suaranya aku kenal. Tapi kenapa ya kamu sampai di sini? Padahal ini sudah benar-benar sendiri saya. Backupnya sudah di belakang tadi. Suara tadi seperti aku mengenalnya. Suara itu seperti menyapa. Dan aku gak sempat tengok kanan dan kiri karena harus hati-hati, tetap fokus di jalur, jangan sampai terjerumus. Mungkin karena saya baru kehilangan teman, jadi saya berpikirnya ke arah situ ya guys. Apalagi di tengah jalan yang sepi seperti ini, di tengah hutan. Percaya atau tidak, tapi itulah yang saya dengar. Pokoknya aku tiba-tiba jadi merasa sedikit merinding dan agak takut. Karena memang meskipun sekilas tadi saya mendengarnya sendiri dari arah sebelah kanan, benar-benar mirip tadi suaranya. Dia menyapa, "Woi." Gak tahu kenapa pikiran saya langsung ke arah situ, ke teman saya itu yang kemarin baru meninggal. Hanya Tuhan yang tahu. Saat itu juga perasaanku jadi gak enak, jadi agak merinding dan takut-takut. Tapi ya bagaimana lagi, saya harus terus jalan. Begitulah guys ceritanya ya. Itu benar-benar terjadi dan benar-benar saya alami. Coba kalian pikir, di tengah hutan pada waktu malam ada orang yang memanggil-manggil, menyapa di pinggir jalan. Siapakah dia? Pasti kalian akan berpikir juga seperti itu. Baru pertama kali ini saya lewat sini, dan baru pertama kali ini pula saya merasakan pengalaman mistis itu. Pengalaman mistis itu ya, semoga kawan kamu diterima di sisinya. Saya ini sebenarnya merasa sedikit bersalah atau gak enak. Kemarin waktu berangkat itu saya sempat jangan dulu lah sebenarnya, tapi kebutuhan untuk bikin konten itu lebih kuat gitu. Jadi saya harus melipir cari jalan supaya tidak diketahui para teman-teman tetangga gitu ya. Dan akhirnya sampai di sini waktu pulang, dan di tengah hutan ini sepertinya saya disapa oleh teman saya. Ngeri guys. Sebenarnya nggak ngeri sih, karena yang nyapa sih teman sendiri. Suaranya seperti teman sendiri maksud saya. Saya jadi merasa bersalah ini. Tapi kenapa harus merasa bersalah ya? Ya itu tadi, karena baru 2 hari. Tapi suara yang menyapa di belakang tadi saya kenal sekali, itu suara siapa. Paling nggak mirip lah. Jadi kenapa orang di tengah hutan, di atas gunung, menyapa orang lewat yang nggak dia kenal? Padahal itu siapa ya di tengah hutan? Itu kan mistis ya guys. Jadinya suasananya mistis sekali. Gimana menurut kalian? Perjalanan ini, atau maksud saya jaraknya itu antara 2 wilayah ini sekitar 5 km. Jadi saya tempuh dalam waktu 1/4 jam, karena yaitu tadi jalannya naik menanjak dan berbelok-belok, naik turun, melewati hutan dan gunung. Dan kita sebentar lagi juga sudah sampai di daerah Batuwarno. Terus sudah lampu-lampu sudah mulai banyak yang menyala, berarti sudah sampai di perkampungan. Daerah Batuwarno itu merupakan kecamatan kecil, kota kecamatan kecil ya.
yang masuk wilayah Kabupaten Wonogiri. Letaknya di sebelah timur kota Baturetno, kecamatan Baturetno. Ke arah timur adalah jalur di utara pasar, ke arah timur. Nah, kalau lewat sini baru kali ini di jalurnya Batuwarno, Baturetno itu saya sudah pernah kemarin ketika menjelajah sampai ke Pacitan ya, dari Baturetno ke timur ke arah Batuwarno kemudian ke Karangtengah baru masuk ke wilayah Pacitan. Pernah kemarin ada videonya di sana, nanti saya sertakan linknya. Dan ini pengalaman saya menembus hutan menuju ke Batuwarno. Ini jalur baru menuju ke jalur yang pernah saya kenal. Jadi ini tantangannya sudah saya lewati guys, dan saya mendapatkan pengalaman yang mungkin suatu saat nanti saya akan merinding jika lewat hutan lagi. Tapi saya berpikir positif saja. Kenapa harus takut? Yang penting saya tetap konsentrasi untuk mengendarai motor dan tetap fokus pada tujuan kemana kita menuju. Dan kita sampai di Batuwarno guys. Ya itu tadi pengalaman saya ya, yang serasa disapa oleh seorang teman yang sudah meninggal. Cerita mistis ini saya bagikan hanya untuk ya berbagi saja, berbagi pengalaman. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bisa mengambil manfaat yang positif dari video saya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam penjelajah, dimana kita bisa menemukan banyak pengalaman-pengalaman baru.